Baik, selamat pagi semuanya. Eh, Hari ini saya akan menjelaskan tentang software requirement specification sebagai tugas mid semester dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan NIM 2181002 yang dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Peterson. Ini software requirement specification atau SRS yang saya ingin buat, yaitu dari aplikasi Instagram yang kita sudah kenal dan trending sekarang ini. Oke, jadi dokumen ini itu diawali dengan pendahuluan dengan project backgroundnya, bertujuan untuk merinci kebutuhan perangkat lunak untuk pengembangan aplikasi Instagram. Dengan adanya dokumen SRS ini diharapkan bisa membantu tim mengembang dalam memahami secara jelas tentang komprehensif tentang kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Instagram. Dokumen SRS ini juga menjadi panduan bagi berbagai pihak terkait, contohnya manajer proyek pengguna, penguji perangkat, dan yang lainnya ya, untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan itu memenuhi standar khusus dan kebutuhan pengguna. Nah, profil perusahaannya yaitu Instagram. Instagram kita sudah kenal, dia adalah layanan jejaring sosial berbagi foto dan video yang dimiliki oleh perusahaan Amerika. Sekarang ini adalah Meta Platform yang memungkinkan kita bisa melihat, mengkomentari, menyukai pengikut konten-konten pengikut kita, baik dalam konten-konten yang bisa kita lihat di dalam aplikasi. Jadi kita bisa sharing untuk posting foto, video, ada juga stories yang bisa hilang dalam waktu 24 jam. Terus ya, dengan tujuannya ini adalah agar kita bisa berinteraksi dengan orang lain secara online. Jadi orang yang di luar sana ataupun teman kita, meskipun kita tidak bertemu, kita bisa melihat kegiatan mereka apa saja, intinya seperti itu dari Instagram. Dan saya yakin semua orang juga punya Instagram seperti itu. Visi dan misinya, sebenarnya Instagram sendiri tidak punya visi dan misi secara detail, tapi dari yang bisa saya dapatkan adalah dia ingin menjadi platform global yang memberdayakan orang untuk berbagi momen, mengekspresikan diri dan terhubung dengan dunia melalui gambar dan video. Misinya juga memberikan pengalaman berbagi yang mudah dan cepat melalui fitur-fitur seperti posting gambar, video, cerita, dan pesan langsung yang mengedepankan kreativitas dan ekspresi diri dengan menyediakan berbagai filter, efek, dan fitur editing yang inovatif. Jadi pengguna juga bisa ngedit foto, gambar, kasih filter di aplikasi Instagram. Terus juga menjadi wadah atau komunitas yang beragam untuk orang-orang yang memiliki himmat, hobi, atau aspirasi yang sama. Contoh nih, temanku lah, misalnya Jonathan, suka dengan fotografi. Nah, bisa menjadi wadah bagi dia untuk men-share karya-karyanya. Ataupun temanku Jovin misalnya suka dengan dunia seni, bisa di-upload atau dipublikasikan di Instagram seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke project timeline. Project timeline ini diawali dengan MVP ya, MVP rilisnya. Peluncuran versi awal aplikasi Instagram ini biasanya MVP rilisnya ini fitur-fitur dasar yang memungkinkan pengguna untuk memposting gambar, mengedit foto, mengikuti pengguna lain, dan menyukai serta berkomentar pada postingan itu. Beberapa fungsionalitinya adalah yang pertama itu user account management. Sudah pasti Instagram harus kita punya akun. Nah, di sini deskripsinya adalah bagaimana pengguna dapat meregistrasi menggunakan email atau nomor telepon. Terus juga bisa login dengan kredensial yang valid. Passwordnya juga harus valid gitu. Pengelolaan profil pengguna termasuk bisa edit foto profil, nama pengguna, dan bio. Nah, ini akan kita kerjakan, project timeline kita dikerjakan dalam minggu pertama, yaitu dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 8 Maret dengan priority yang sangat tinggi, yaitu high. Nextnya ada content management. Content management ini adalah dimana kita bisa mengunggah foto ke profil pengguna, lalu juga kemampuan untuk menghapus postingan sendiri. Jadi mengunggah foto ini postingan ya, maksudnya mengunggah foto postingan ke profil pengguna, dan juga bisa juga menghapus postingannya sendiri. Nah, supaya orang lain bisa melihat juga gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, karena ini adalah content management, sebenarnya deskripsinya lebih banyak, nanti kita akan jelaskan di user stories-nya.
Ini dikerjakan dalam minggu kedua dan ketiga, yaitu dari tanggal 9 Maret sampai 24 Maret. Terus juga ada social interaction. Bukan cuma kita bisa mengunggah foto ke profil, tapi kita juga bisa melihat foto orang lain, mengikuti pengguna lain, melihat unggahan mereka yang ada di profil mereka, dan juga bisa menyukai dan mengomentari postingan. Nah, ini prioritinya Medium akan kita kerjakan di week 4, yaitu tanggal 5 Maret 2024 sampai 25 Maret sampai 1 Mei 2024. Oke, selanjutnya stories. Nah, nggak cuma kita bisa mengunggah foto ke profil kita, video, kita juga memiliki kemampuan juga untuk bisa melihat cerita pengguna lain. Cerita ini nanti akan lebih dijelaskan di user stories, di mana dia akan habis dalam waktu 24 jam. Akan kita kerjakan di week 4 juga yang sama, jadi bersamaan dengan social interaction. Lalu fungsionalitas yang lain yaitu search dan explore feature, di mana kita bisa mencari konten berdasarkan hashtag yang kita kenal dengan hashtag atau lokasi. Jadi postingan yang diupload ke profil pengguna itu bisa ada hashtagnya atau lokasi geografis yang memungkinkan kita untuk juga dicari di search dan explore feature gitu. Ini akan kita kerjakan di week 5, yaitu setelah social interaction dan stories selesai. Jadi semua akan dikerjakan berurutan dengan priority medium tanggal 22 Mei 2024 sampai 9 Mei 2024. Dan yang terakhir yang menjadi MVP rilis kita yaitu notification. Jadi ketika ada seorang like Instagram kita, postingan maksudnya ya, postingan kita, terus ada yang mengomentari, itu akan masuk notifikasi baik secara push notification ataupun dalam Instagram itu sendiri. Akan dikerjakan di week terakhir sebelum Instagram secara MVP rilis gitu. Jadi tanggal 10 Mei sampai 17 Mei dengan priority medium. Baik, itulah tentang MVP rilis yang akan kita riliskan, yaitu fitur-fitur dasar dari Instagram. Selanjutnya adalah beta rilis, di mana beta rilis itu bukan merupakan fungsi utama tapi bisa dijadikan hal yang menarik untuk pengguna ataupun stakeholders ya, untuk mengetahui aplikasi kita. Nah, yang pertama itu statistics dan analytics. Ini kenapa aku masukin, karena bagus juga kalau misalnya Instagram itu punya fitur di mana kita bisa sepertinya bisa menganalisa atau melihat analisis postingan kita ini, seberapa banyak sih orang suka, seberapa interaksi kah orang itu sama postingan kita, seperti itu. Akan kita kerjakan setelah MVP kita rilis di week 7 tanggal 17 Mei sampai 2024 sampai 24 Mei dengan priority medium. Lalu ada edit content management. Tadi kan yang hanya bisa kita lakukan cuma mengupload lalu kita menghapus. Akan lebih baik juga jika kita bisa mengedit konten jika kita menghadapi human error, salah ketik nama, salah ketik hashtag dan sebagainya, salah ketik notifikasi, salah ketik bukan notifikasi, lokasi, seperti itu. Akan kita kerjakan di week 8. Lalu ada direct message. Jadi kita juga bisa mengirim pesan langsung kepada pengguna lain. Meskipun ini secara khusus bukanlah sebuah fitur dasar dari Instagram, karena DM kan bisa kita lakukan dengan lain, tapi akan lebih baik juga kalau orang itu tidak berpindah aplikasi, tetap stay di Instagram. Makanya kita akan munculkan beta rilis dari direct message. Lalu yang dua terakhir adalah beta rilisnya fungsionalitas adalah close friends dan flip side. Ini adalah hal yang bagus jika ada di Instagram, di mana kita mengatur privasi kita hanya untuk teman-teman terdekat saja, orang di sekitar kita saja. Akan kita kerjakan di week 9, hal yang sama dengan direct message dan juga hal yang sama dengan flip side, karena prioritinya mungkin sedikit low dan medium, bisa kita kerjakan berbarengan. Kemampuan juga untuk mengelola flip side dan merupakan akun kedua. Jadi flip side itu seperti akun kedua, di mana orang tidak perlu lagi buat akun kedua, daftar lagi, nggak perlu. Kita bisa flip side dengan akun kedua kita dan bisa berbagi konten untuk orang-orang tertentu saja, seperti itu. Mirip dengan close friend, tapi kalau close friend itu hanya akan terjadi di akun utama. Kalau flip side benar-benar akun kedua. Kita juga bisa pakai, misalnya kita sebagai bisa jadi supaya kita iseng lah, jadi bikin akun kedua hanya untuk mengupload meme saja,
aib, mungkin seperti itu. Next. Oke, next selanjutnya adalah product overview. Product overview yang pertama itu kita akan menjelaskan bagaimana user stories-nya dan user acceptance-nya dari yang project fungsionalitas yang tadi sudah diberikan. Nah, yang pertama tadi kan sudah ada user account management. Jadi user stories-nya sebagai gini, sebagai pengguna, saya ingin dapat membuat, mengedit, dan menghapus akun dengan cepat dan mudah, sehingga saya dapat mengelola dan menggunakan aplikasi Instagram dengan baik. Jadi user acceptance-nya seperti kita bisa isi username, bio, website, atau foto profil, terus juga dapat membuat akun langsung. Nah ini ya, dengan cepat dan mudah kita bisa langsung daftar dari, misalnya kita sudah punya akun Facebook, akun Google, kita bisa langsung daftar. Terus setelah pembuatan akun itu akun kita, profil kita bisa dilihat secara akurat di halaman profil kita. Terus juga bisa menghapus dalam kurun waktu 30 hari di masa penghapusan. Itu untuk product overview user account management. Nah, seperti ini kurang lebih tampilan dari mockup user account management, di mana ada menu register, ada menu login. Kita bisa login kalau misalnya kita sudah punya account, lalu kita bisa edit profile kita. Next yaitu content management, di mana sebagai pengguna saya juga ingin bisa membuat, mengedit atau menghapus postingan dengan cepat dan mudah, sehingga kita bisa berbagi konten dengan orang lain. Jadi pengguna dapat mengakses, mengupload, mengunggah foto, video dengan filter dan efek kreatif dan halaman beranda atau profil pengguna. Jadi kita bisa upload itu. Terus setelah kita pilih foto, kita bisa memberikan efek filter yang tadi di timeline tadi sudah dijelaskan, di mana kita bisa kasih filter dan efek kreatif yang tersedia. Terus juga bisa tersimpan di profil pengguna. Next, seperti ini kurang lebih. Jadi ada efek filter, ada bisa kasih caption, hashtag, tag people, lokasi, lalu akan muncul di profil pengguna. Oke, selanjutnya adalah social interaction. Jadi sebagai pengguna saya juga bisa ingin berinteraksi dengan unggahan orang lain melalui like, komentar, pesan langsung. Itu adalah user stories-nya, di mana pengguna bisa memberikan like, bisa memberikan komentar, bisa juga mengirimkan pesan langsung kepada pengguna lain yang berkolaborasi lagi nanti dengan DM. Nah, selanjutnya stories. Ini kurang lebih social interaction-nya. Kita bisa like dengan kasih tombol hati, bisa juga kita share itu. Maksudnya tadi share ke DM itu juga bisa. Nanti akan dijelaskan lebih jauh di DM, terus juga di komentar juga bisa. Antara apa gitu. Keren sekali bajunya, keren sekali kontennya. Next adalah stories atau cerita. Sebagai pengguna juga saya ingin bisa membuat cerita, bisa melihat cerita dari pengguna lain agar saya tetap terhubung. Kita bisa bagikan kegiatan kita juga bisa melihat kegiatan mereka dalam sehari itu. Nah, stories ini dalam tanda kutip dia itu pengguna dapat membuat cerita yang akan lenyap dalam waktu 24 jam. Jadi nggak selamanya akan ada di akun tersebut, beda dengan postingan. Jadi dia akan lenyap dalam waktu 24 jam. Pengguna juga dapat melihat stories pengguna lain dengan menavigasi ke bagian cerita pada halaman beranda yang akan kita lihat nanti. Terus juga bisa di next dengan swipe atau menggeser layar ya. Terus juga cerita lain itu diurutkan berdasarkan waktu ya. Pengguna lain diusurkan berdasarkan waktu. Artinya yang barusan buat stories itu biasa muncul paling depan duluan. Nah, seperti inilah kurang lebih salah satu stories atau ceritanya, bisa diakses di halaman beranda seperti itu. Kita juga bisa buat. Next itu ada search explore feature. Nah, search explore feature tadi sudah dijelaskan di product timeline-nya, project timeline-nya. Di sini artinya adalah sebagai pengguna saya ingin bisa menjelajahi unggahan pengguna lain berdasarkan tagar lokasi atau akun tertentu agar saya bisa menemukan konten yang saya inginkan atau yang menarik. Pengguna dapat menggunakan fitur pencarian, ada nanti ditunjukkan di mockupnya. Terus hasil pencariannya itu bisa relevan, dapat disortir berdasarkan waktu, popularitas, dan relevansi. Lalu pengguna dapat menjelajahi unggahan pengguna lain dengan mudah dan intuitif. Seperti inilah mode explore dari Instagram ya. Bisa ditekan tombol menu search-nya, kita bisa cari juga hashtag yang kita inginkan. Terus notifikasi juga harus ada, karena tadi sudah dijelaskan di mana
saya pingin nih dapat notifikasi ketika ada orang yang mengomentari atau menyukai unggahan saya. Kurang lebih seperti ini, sama seperti yang tadi, notifikasi itu muncul di dalam aplikasi dan juga di luar aplikasi. Kita bisa lihat di mockup yang sudah tersedia di sini, yaitu di dalam aplikasi ada juga push notification yang di luar aplikasi. Lalu masuk ke beta rilisnya dari product overview. Ini saya juga masukin. Jadi sebagai pengguna saya juga ingin melihat statistik dan analisis akun saya, konten yang saya upload, agar saya bisa tahu respon ketertarikan orang tuh sama konten saya apa. Misalnya Anda seorang tadi yang saya bilang, seorang fotografi, dengan melihatnya statistik dan analytics, oh ternyata follower saya atau pengikut saya itu lebih suka kepada pemandangan yang seperti ini, seperti itu. Jadi pengguna atau pengupload itu bisa melihat statistik setiap post yang dia upload. Nah, statistik ini juga bisa dilihat dalam bentuk rekap di akun pengguna. Nanti akan dijelaskan dalam bentuk mockup. Bisa dilihat berdasarkan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Seperti inilah kurang lebih mockupnya. Saya lihat berapa yang like, berapa yang share, berapa yang simpan, reach-nya sampai berapa akun di Instagram. Terus untuk rekap semua postingan bisa dilihat di sebelah kanan ini semuanya. Ini adalah edit content management. Jadi sebagai pengguna saya juga bisa ingin mengedit postingan atau konten yang saya upload agar dapat memperbaiki human error yang mungkin saya buat. Pengguna dapat mengedit postingan ataupun yang diupload oleh pengguna dan dapat mengarsipkan postingan tersebut atau bisa menghapus postingan. Nah, contohnya mockup seperti ini ya. Kita bisa edit lagi kata-kata yang kita buat, misalnya kita ada typo ataupun kesalahan. Yang selanjutnya adalah direct message ya. Direct message itu dimana tadi bisa saya ini nggak cuma upload tapi bisa ngobrol dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain dengan direct message. Jadi bisa melalui DM ya. Jadi biasanya ini akan muncul di dashboard, nanti akan dilihat di di mockupnya. Jadi pengguna dapat membalas pribadi postingan yang tadi saya sebutkan tadi. Kita bisa balas ceritanya, fotonya, videonya yang dibuat orang lain melalui DM gitu. Terus juga bisa kita share postingan orang lain itu kepada misalnya teman kita gitu, seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada tampilan DM, list DM. Jadi nggak langsung hilang chatnya, tapi ada muncul di situ. Dua yang terakhir, yang pertama adalah close friends. Close friends itu menambahkan teman-teman dekat saya ke dalam daftar close friend agar saya dapat mengupload, melihat update dari teman terdekat saya saja. Jadi pengguna itu bisa menghapus teman dari daftar close friends, jadi orang-orang tertentu saja. Terus bisalah kita upload untuk close friends saja, nggak usah semuanya, gitu juga bisa. Dan yang terakhir yaitu flip side ya. Flip side ini fitur baru yang akan muncul di beta release nanti, dimana kita bisa membuat akun kedua tanpa harus membuat akun dari awal lagi. Jadi satu account di Instagram bisa menjadi 2 account ya, seperti itu. Jadi misal saya pingin postingan saya hanya dilihat oleh orang ini, nah, bisa juga di akun flip side ya, dikenal dengan akun flip side. Berbeda dengan close friends itu terjadi di akun utama, flip side di akun yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu specific requirements. Specific requirements apa? Kalau tadi user story apa sih tadi? Product overview itu membahas tentang dari sisi user. Specific requirements membahas dari sisi programmingnya, programmer maksudnya ya. Ada 3 hal, saya bikin tabel aja biar lebih singkat. Yang pertama dari fungsionalitasnya, deskripsinya, dan user acceptance-nya. Yang pertama adalah autentikasi penggunanya. Jadi memungkinkan pengguna atau pembuat akun bisa masuk ke akun yang udah ada dengan kredensial yang valid. Di awal tadi sudah dibilang dimana ketika kita membuat akun ada sebuah kredensial. Nah, kredensial ini bisa kita gunakan sebagai login yang kita akan lakukan jika kita keluar dari akun tersebut. Jadi pengguna dapat masuk ke akun dalam akun yang sudah ada gitu, akun yang sudah dibuat sebelumnya dengan kredensial yang valid. Passwordnya harus benar, username-nya harus benar. Lanjut ke manajemen profile. Manajemen profile juga memungkinkan pengguna untuk mengelola informasi pribadi seperti foto profil, nama pengguna, bio, dan preferensi keamanannya. Nanti kita akan bisa supaya menjalankan apa yang keinginan user mau. Misalnya mengedit
mengelola informasi profil. Sudah selesai, pingin edit lagi. Nah, itu bisa di manajemen profile. Nanti kita dari sisi fungsionalitasnya kita akan buat supaya jadi. Lalu manajemen postingan juga bisa. Jadi nggak cuma mereka upload, tadi udah dijelaskan, pengguna juga bisa membuat, mengedit atau menghapus postingan mereka sendiri. Jadi sendiri, nah mereka sendiri. Terus interaksi dengan postingan juga harus membuat pengguna juga memungkinkan menyukai, mengomentari atau menyimpan postingan orang lain. Jadi programmer ini harus bisa membuat like-nya itu ya berdasarkan pengguna. Misalnya saya sudah like postingan ini, ya sudah postingan ini yang saya like, sisanya nggak boleh 2 kali gitu. Atau misalnya saya like tapi saya ingin membatalkan like-nya saya, bisa juga dilakukan seperti itu. Itu juga harus terjadi. 2 yang terakhir yaitu manajemen cerita. Misalnya cerita yang saya upload ini 2 kali, saya ingin hapus yang pertama, harus dimungkinkan oleh sisi programmer untuk bisa pengguna mengedit dari video singkat yang sudah dibuat. Lalu yang terakhir, pesan langsung juga harus ada, respon time-nya harus cepat gitu. Jadi ketika chat ya real time gitu, mereka chat dari sana real time. Jadi programmer juga harus bisa membuat pengguna dapat berkomunikasi secara real time melalui pesan pengguna. Nah, dari sisi functional requirements-nya, sekarang dari sisi non functionalitasnya, yaitu yang pertama kinerjanya. Ini harus perlu nih dalam SRS yang kita buat. Contohnya, kita harus menentukan seberapa cepat nih loadingnya aplikasi. Kita nggak boleh buat pengguna loading lama sehingga kita kesal, pengguna itu kesal gitu, seperti itu. Kalau bisa kurang dari 1 detik pada rata-ratanya. Lalu keamanan, harus dienkripsi passwordnya supaya nggak bisa di-tag sama orang lain gitu. Jadi autentikasinya juga aman. Terus ketersediaan juga, jadi menjamin bahwa aplikasi dapat diakses oleh pengguna sepanjang waktu tanpa gangguan. Jadi nggak boleh aplikasinya ini downtime atau mengalami gangguan ketika mereka mengakses akun mereka sendiri. Harus tersedia 99,9% dari waktu setiap bulannya. Ketiga yang terakhir adalah skalabilitas, di mana kita harus menangani lonjakan lalu lintas ya. Misalnya 1000 orang akses aplikasi Instagram, itu harus sudah sanggup dari sisi programmernya, dari sisi non fungsionalitasnya. Jadi misalnya jumlah pengguna Instagram saat ini, contohnya misalnya baru 10 orang yang nanti misalnya kita publikasikan. Nah, dari sisi non fungsionalitasnya dia harus sanggup menanganinya 2 kali lipatnya dari jumlah penggunaan yang terjadi saat puncak. Misalnya ibaratkan meskipun 10 orang ini nggak akan mengakses Instagram secara bersamaan, tapi kita ibaratkan maksimalnya itu 10 kali 2, yaitu 20. Jadi aplikasi harus menangani 20 pengguna jika pengguna Instagramnya tadi 10 ya. Meskipun kita pikirnya nggak mungkin kan 10 orang ini main Instagram di waktu yang sama, tapi itu harus dipikirkan oleh sisi programmer. 2 yang terakhir, usability-nya termasuk dalam tata letaknya, nggak boleh nggak responsif, nggak boleh nggak ditekan kok nggak gerak gitu, nggak muncul, nggak boleh ada error. Jadi harus memenuhi WCAG, yaitu pedoman untuk membuat konten web ya. Itu udah harus ada panduannya. Yang terakhir adalah pembaruan perangkat lunak. Seperti yang kita tahu, aplikasi juga perlu update. Itu juga harus ada setiap bulan secara berkala. Seperti itulah kurang lebih system software requirement specification, seperti itulah kurang lebih software requirement specification untuk aplikasi Instagram. Mohon maaf jika banyak kata ada yang salah dan juga mungkin banyak yang belum saya buat, tapi kurang lebih itulah garis besar SRS dari aplikasi Instagram saja.